Bab 34, Kamu terlalu banyak bicara. Akademi Changlan. Mileye melirik mayat pria di depannya, hatinya merasa sedih. Di kota Qingcheng, keluarga bangsawan berjuang untuk kepentingan mereka sendiri, metodenya juga sangat kejam, tetapi dia tidak menyangka bahwa di ibu kota kerajaan, pertempuran antara para pihak kekuatan besar ini bahkan lebih kejam dan tanpa belas kasihan. Pada saat ini, Daniel Lu tiba-tiba menunjuk ke sebuah platform bundar tidak jauh dari jalan setapak. Apakah kamu tahu itu apa? Mileye menoleh dan melihat ada platform bundar tidak jauh dari sana. Platform bundar itu lebarnya sekitar 40 kaki. Di atas platform bundar, ada 9 boneka kayu yang memegang pedang kayu panjang. 9 boneka kayu itu berdiri berdampingan dengan rapi. Ini adalah... Mileye bertanya dengan rasa ingin tahu. Daniel Lu berkata, ini adalah formasi 9 boneka Akademi Changmu yang terkenal. Konon formasi ini diciptakan oleh nenek moyang Akademi Changmu. Di antara 100 negara di Qingzhou, setiap negara yang memiliki Akademi Changmu pasti memiliki formasi ini. Tujuan formasi ini konon adalah dipakai untuk penilaian, sebuah penilaian khusus. Siapapun yang dapat menembus formasi ini di bawah usia 20 tahun, Dekan Akademi Changmu harus menerima orang ini sebagai siswa langsung, yang setara dengan menjadi murid dekan. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sayangnya, belum ada yang berhasil memecahkan formasi ini selama hampir 50 tahun. Formasi 9 boneka. Mileye melirik 9 boneka kayu. Apakah formasi ini sangat kuat? Daniel Lu tersenyum getir. Hebatnya tidak hanya biasa, pernah ada master alam kehampaan yang ingin mencobanya, tetapi sayangnya, orang itu langsung terbunuh sebelum dia bisa bertahan 10 tarikan napas. Mereka yang bisa mencapai alam kehampaan sebelum usia 20 sudah sangat sedikit. Sampai di sini, dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, ada desas-desus bahwa Akademi Changmu telah mengundang sarjana nasional An untuk memecahkan formasi ini, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia akan datang atau tidak. Mileye hendak berbicara ketika sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari atas. Penilaian dimulai. Disertai dengan suara ini, orang-orang yang berkumpul di depan jalan berhamburan keluar. Mileye menoleh dan mengelus kepala kecil Lin Xie, lalu dia memandang Daniel Lu. Senior Lu, tolong jaga adikku. Daniel Lu berkata sambil tersenyum, tenang saja. Lin Xie memeluk Mileye. Kak, semangat. Mileye tersenyum, lalu berbalik dan bergabung dengan kerumunan. Melihat Mileye menghilang ke kerumunan, Lin Xie tersenyum sedikit, tetapi segera, tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke gudang es, udara dingin meluap dari tubuhnya dan membuatnya bagaikan balok es. Melihat adegan ini, Daniel Lu kaget. Dia dengan cepat berkata, ayo pergi, kita kembali dulu. Lin Xie menggelengkan kepalanya. Paman Lu, tidak apa-apa, aku. Ketika mengatakan itu, dia mengeluarkan sepotong giok api langit. Dengan adanya ini, aku akan baik-baik saja. Daniel Lu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Lin Xie melihat ke kejauhan lalu berkata dengan pelan, setelah aku melihat kakakku bergabung dengan Akademi Changmu, aku baru bisa tenang. Daniel Lu menghela napas, dia menepuk bradi Lu dengan ringan. Pergi dan ambilkan 2 buah mantel bulu untuk Kak Lin Xie, cepat. Si gemuk bradi Lu mengangguk cepat, lalu berbalik dan lari. Di kejauhan, Mileye telah menghilang ke balik kerumunan. Seperti orang lain, Mileye juga sedikit bersemangat, karena Akademi Changmu tepat di depan. Setelah bergabung dengan Akademi Changmu, akan ada harapan untuk penyakit adiknya. Di kerumunan, Mileye mengangkat kepalanya dan melirik ke tengah gunung. Dia menarik napas dalam-dalam.
semangat, untuk adikku dan aku sendiri. Setelah berbicara, dia mempercepat langkahnya. Pada awalnya, kerumunan bergegas sangat cepat, tetapi setelah berjalan sekitar 10 mil, hampir 90% orang melambat, dan semakin lama semakin lambat. Karena saat semua orang sedang berjalan, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul di tubuh mereka. Setiap kali mereka mengambil langkah, tekanan ini akan meningkat 1 poin. Jadi, ketika orang di depan telah berjalan sekitar 20 mil, di belakangnya secara perlahan sudah ada yang tereliminasi. Namun, kecepatan beberapa orang yang memimpin masih sangat cepat. Jelas, ada orang yang sangat lembek, tetapi ada juga yang sangat kuat. Mileye berjalan tidak terburu-buru atau lambat, tekanan tak terlihat itu tidak berpengaruh padanya sama sekali. Karena otot dan dagingnya saat ini, bahkan master alam kehampaan pun belum tentu bisa dibandingkan dengannya. Menyembunyikan alam. Saat ini, kelebihan dan kekuatan penyembunyian alam miliknya langsung terlihat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, semakin naik, semakin sedikit orang yang ada. Setelah 1 jam, hanya ada kurang dari 100 orang yang masih berjalan. Kebanyakan dari mereka bahkan berjalan dengan susah payah. Namun, masih ada beberapa yang jelas. Di antara mereka, yang berjalan di depan adalah seorang pria berbaju brokat. Orang ini telah memimpin dari awal, dan telah meninggalkan orang-orang di belakangnya hampir puluhan kaki. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa orang ini akan melambat juga, tetapi apa yang semua orang tidak sangka adalah bahwa kecepatan orang ini masih sangat cepat walau sudah sampai di titik ini. Tidak jauh di belakang pria berbaju brokat, diikuti oleh pria berjubah dan pria dengan pisau panjang di pinggang. Jarak antara kedua pria itu beberapa puluh kaki dari pria berbaju brokat. Keduanya menatap pria berbaju brokat di kejauhan, meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya, tapi tetap masih stabil dan tidak terlihat lelah. Sedangkan di belakang kedua pria itu, ada kurang dari 100 orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka sudah kelelahan dan berjalan dengan susah payah. Adapun Mileye, dia masih tidak cepat atau lambat. Tekanan itu benar-benar tidak berpengaruh padanya. Bahkan setelah berjalan jauh, tidak hanya tekanan pada tubuhnya tidak semakin kuat, tetapi dia tidak merasakan adanya tekanan lagi. Adapun mengapa dia tidak berjalan cepat, dia tidak benar-benar memikirkan masalah ini, dia hanya berjalan. Bagi dia, dia bisa berjalan cepat atau lambat, selama dia mencapai akhir. Kalimat sederhananya adalah, tidak disengaja, jalan saja sesukamu. Setengah jam kemudian, ada kurang dari 40 orang yang masih berjalan di jalan gunung itu, tetapi pada saat ini, pria berbaju brokat telah mencapai ujung, diikuti oleh pria berjubah dan pria dengan pisau panjang di pinggang. Namun, ketika hendak mencapai ujung, tiba-tiba dia berhenti dan menoleh untuk melihat sebuah tiang di samping jalan setapak. Seorang pria dipaku pada tiang tersebut. Dilihat dari penampilannya, pria ini berusia sekitar 20 tahun dan sangat kasihan. Tidak ada tangan atau kaki, bahkan tidak ada bola mata, hanya 2 lubang hitam kosong. Tak perlu dikatakan, ini juga seharusnya adalah siswa Akademi Changlan. Dilihat dari mayatnya, dia mungkin telah meninggal belum lama ini. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tak perlu dikatakan, Akademi Changlan dan Akademi Changmu pasti memiliki dendam kesumat. Tanpa henti, Mileye dengan cepat mencapai akhir. Setelah 42 orang mencapai akhir, seekor bangau terbang ke atas kepala semua orang. Di atas bangau, Jastian Chang menatap semua orang. Akhirnya, matanya tertuju pada Mileye. Ketika dia melihat Mileye, sorot matanya menjadi sedingin es. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening,
karena dia sudah merasakan permusuhan dari pihak lain. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa dia tidak pernah berselisih dengan pihak lain, bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa pihak lain memiliki permusuhan dengannya? Kamu, keluar. Di punggung bangau, Jastian Chang menatap Mileye, suaranya dingin, tanpa jejak emosi. Mileye melirik Jastian Chang, lalu berjalan keluar dari kerumunan. Jastian Chang menatap Mileye. Akademi Changmu memiliki persyaratan penerimaan murid minimum, setidaknya sebelum usia 18 tahun sudah mencapai alam energi perlindungan, sedangkan kamu belum mencapai alam energi perlindungan, kan? Belum mencapai alam energi perlindungan. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lokasi tercengang, dan segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Mileye. Harus diketahui bahwa persyaratan penerimaan murid minimum Akademi Changmu adalah mencapai alam energi perlindungan sebelum usia 18 tahun, sedangkan Mileye belum mencapai alam energi perlindungan, jadi ini adalah curang. Mileye berkata dengan berat, "Tetua Chang, meskipun aku belum mencapai alam energi perlindungan, aku sudah melewati ujian level pertama. Lalu." Di punggung bangau, Jastian Chang berkata dengan dingin, "Aturan Akademi Changmu adalah bahwa kalau kamu belum mencapai alam energi perlindungan sebelum usia 18 tahun, kamu tidak dapat mengikuti ujian. Bahkan kalau kamu lulus level pertama, tetap tidak ada gunanya. Oleh karena itu, aku mengumumkan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk ujian kali ini. Menurut aturan, kamu seharusnya dihukum dengan 100 tongkat beracun dan diusir dari Gunung Changshan." Selesai Jastian Chang bicara, sudah ada dua alam kehampaan datang ke hadapan Mileye. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap langsung ke Jastian Chang. "Tetua Chang, kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi kamu sudah mempersulit aku seperti ini ketika kita pertama kali bertemu. Apakah aku pernah berbuat salah sebelumnya?" Dia tidak bodoh, dia secara alami tahu bahwa tetua ini mengincarnya. Seringai muncul di sudut mulut Jastian Chang. "Mengincarmu? Kalau sudah tahu akan begini, kenapa masih dilakukan?" Jastian Chang. Mata Mileye sedikit menyipit. Dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Pada perjamuan tadi malam, dia memukul seorang pria, dan orang itu bernama Juanda Chang. Pada saat ini, setelah melihat dari dekat, dia menemukan bahwa tetua Jastian Chang memiliki lencana tercetak di dadanya. Pada hari itu Juanda Chang juga memiliki lencana seperti itu di dadanya. Lencana ini umumnya merupakan lencana keluarga dan perwakilan status. Tidak ada keraguan lagi bahwa orang di depannya pastilah senior dari Juanda Chang. Mileye hendak berbicara ketika seorang pria tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Mileye, kamu benar-benar bodoh." Mileye menoleh dan melirik pria yang terlihat cukup familiar itu. Tak lama, dia ingat, orang ini adalah pria yang telah maju demi Jessica Mo selama jamuan makan hari itu. Namanya adalah Dennis Lee. Dennis Lee mencibir, "Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan siapapun dengan adanya perlindungan dari Sarjana Nasional An? Hari ini, kamu akan lihat kekuatan kami." Sambil mengatakan itu, dia memberi hormat kepada Jastian Chang di udara. "Tetua Chang, orang ini belum mencapai alam energi perlindungan, tetapi dia malah datang untuk berpartisipasi dalam penilaian ini. Langkah ini jelas tidak memandang Akademi Changmu. Untuk menunjukkan kewibawaan Akademi, mohon Tetua Chang menghukum orang ini." Setelah Dennis Lee selesai bicara, di sebelah Mileye, 7 atau 8 pria lagi berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam dan berkata serempak, "Mohon Tetua Jastian Chang menghukum orang ini seberat-beratnya." Jastian Chang mencibir, "Benar juga, aku malah lupa tentang hal ini. Pengawal,
seret orang ini ke bawah dan pukul sampai mati untuk menjadi contoh bagi yang lain. Dua master alam kehampaan sudah akan bertindak ketika Mileye tiba-tiba mengeluarkan sebuah liontin batu giok. Dia menatap langsung ke Jastian Chang. Ini adalah liontin batu giok sarjana nasional An. Aku direkomendasikan olehnya untuk datang ke Akademi Changmu. Mendengar ini, semua orang di lokasi terkejut. Rekomendasi dari sarjana nasional An. Hal ini tidaklah biasa. Bahkan pria berbaju brokat sampai duluan sebelumnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mileye dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Sarjana nasional An, dia adalah idola semua orang di generasi muda kerajaan Jiang. Di udara, wajah Jastian Chang juga menjadi sangat masam. Dia tidak menyangka kalau Mileye memiliki liontin giok Ladia An. Tentu saja harus menghargai sarjana nasional An. Melihat Jastian Chang yang diam, Dennis Li di samping gelisah, tanpa berpikir sama sekali, dia menunjuk ke Mileye dengan marah. Lancang sekali, kamu hanya seorang sampah alam perubahan energi, bagaimana mungkin kamu direkomendasikan oleh sarjana nasional An? Liontin giok ini pasti palsu, kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Dennis Li. Di bawah mata semua orang, Mileye menamparkan wajah Dennis Li langsung. Hanya kamu seorang yang banyak bicara. Plak. Seluruh tubuh Dennis Li langsung terhempas oleh satu tamparan ini. Semua orang tercengang. Bersambung.